Tolong. Dan itu suaranya ribuan jutaan orang di dalam, bukan satu orang. Jadi kayak perkampungan yang di semuanya minta tolong. Tolong. Nah itu akibatnya tuh nanti tuh kalau hidup di dunia ini tidak dipakai untuk ibadah. Mas, Kang, udah, abang, waktu hidup. Apalagi waktu nerima duit. Wah, bang. Begitu suaminya mati, istrinya malah takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi ala kulli halin wa ni'matillahi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian istiqomah qoblal maghrib, melanjutkan pembahasan kita pada perjumpaan yang berlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullaha ya nafsu ma ba'dal maut min musta'tibin wa ma ba'dad dunya min darin ilal jannatu awin naru fakhtari li nafsika in syi'ti ta'atan takunu aqibatuha al fawza wa ridwana wal khuluda fi fasihil jinan wa nazara ila wajhil karimil mannan wa in syi'ti maksiatan yakunu akhiruha al khizya wal hawana wasyukhta wa hirmana wa hubsa baina tabaqatin niron. Ini bahasan terakhir kemarin. Wakul, dan ucapkanlah olehmu laha kepada dirimu, nasihati diri sendiri maksudnya. Ya nafsu, hai diriku, corojo, hai awakku, ma ba'dal mauti, tidak ada di dalam sesudah kematian. Jadi akhir cerita itu adalah ketemu malaikat maut. Bagaimanapun apiknya cerita itu, hebatnya cerita itu, akhirnya ketemu dengan malaikat maut. Apakah setelah seseorang ketemu dengan malaikat maut kehidupannya terhenti? Tidak. Justru setelah ketemu dengan malaikat maut itulah orang memasuki kehidupan yang sesungguhnya. Kalau kehidupan sekarang ini kehidupan yang bermain-main. Innamal hayatud dunya lahun wa la'ib. Jadi dunia ini kehidupan etok-etok.
etok-etok itu ya kehidupan yang kelihatannya aja. Kelihatannya senang, padahal kalau kita teropong sampai ke dalam susah orangnya. Kelihatannya ketawa, kita lihat sampai ke dalam orangnya malah nangis. Jadi penuh dengan sandiwara. Ya nafsu ma ba'dal maut min musta'tibin, dari meraih taubat. Jadi tidak ada lagi tobat setelah mati. Jadi kalau mau bertobat, nah sebelum mati. Kapan? Mulai sekarang. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah itu bisa, artinya laku itu ada nilainya kalau itu dibaca sebelum mati. Kalau sudah mati tidak ada lagi taubat. Walaupun dalam kubur teriak-teriak ampun ya Allah, kan ada kemarin itu, entah ya atau enggak, ada orang iseng-iseng ada kuburan baru dipasangin HP sama dia, entah hoak entah bener ya. Jadi ada kuburan terus diambilkan HP-nya dikubur dekat kuburan itu dibiarin beberapa waktu. Nah, maksudnya merekam apa sih yang terjadi setelah orang masuk kubur. Setelah diangkat ya, dimasukkan ke laptopnya, kemudian dijernihkan suaranya, ternyata suara orang nangis yang sangat membuat bulu roma merinding. Tolong. Dan itu suaranya ribuan jutaan orang di dalam, bukan satu orang. Jadi kayak perkampungan yang di semuanya minta tolong. Tolong. Nah itu akibatnya nanti itu kalau hidup di dunia ini tidak dipakai untuk ibadah. Masuk ke perkampungan yang di sana wiridnya cuma satu. Tolong, ong ong ong, tolong. Tony. Wama ba'dad dunya, itu bisa dilihat itu di YouTube, ada itu. Banyak model suara orang. Wama ba'dad dunya, dan tidak ada di dalam sesudah kehidupan dunia, mindarin dari perkampungan, ilal jannatu kecuali surga, awin naru atau neraka. Jadi hanya ada dua perkampungan. Jadi kita tuh sekarang mengarah ke surga atau neraka, gerayangnya awake dewi-dewi. Saya ini arah ke surga apa arah ke neraka? Hanya ada dua kampung besok setelah dunia ini selesai. Perkampungan surga yang penuh kenikmatan. Surga itu pun bertingkat-tingkat. Ada surga Firdaus. Itu ibu kotanya surga itu. Makanya ada doanya itu. Ilahi las ulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka
dzambil azimi. Nah, sebagian riwayat mengatakan itu doanya Imam Syafi'i, sebagian mengatakan itu doanya Abu Nawas. Ya Allah, aku tak pantas masuk surga Firdausmu, tapi aku nggak kuat kalau engkau masukkan ke neraka Jahimmu. Nah, jadi masuk surga nggak pantas, masuk neraka nggak kuat. Nah, ini politiknya orang doa. Jangan kepedean masuk surga, wah saya ini surga, surga amban. Jadi masuk surga nggak pantas, masuk neraka nggak kuat. Ilahi las tulil firdausi ahla. Nah, ya Allah, aku nggak pantas masuk surga Firdausmu yang tinggi. Wala aqwa ala naril jahimi, tapi aku nggak kuat masuk neraka. Masuk surga nggak pantas, masuk neraka nggak kuat. Nah, akhirnya gimana? Fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Karena masuk surga nggak pantas, masuk neraka nggak kuat, maka oleh karena itu ya Allah, ampunilah dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Akhirnya masuk surga. Kepengen masuk surga cara halus, ya. Jangan kepedean. Kita teruskan. Jadi ilal jannatu awin nar, fakhtari, maka pilihlah olehmu li nafsika, untuk dirimu. Nah silahkan pilih, mau masuk surga monggo, mau masuk neraka silahkan. Para ulama, para ustadz sekarang itu cuma hanya mengingatkan doang. Kamu mau masuk surga silahkan, masuk neraka silahkan. Hanya diingatkan supaya besok tidak ada tuntut menuntut di akhirat. Hanya saja kalau orang ngajak masuk surga, dimasukkan ke surga, dan dia mendapatkan fadilahnya orang yang diajak. Untungnya cuma itu. Ngajak orang sholat, yang diajak sholat, dia yang sholat dapat pahala 10, yang diajak dapat 10, yang diajak ada 100 orang, 10 kali 100 1000, berarti dia dapat 1010. Karena ngajak. Nah untungnya itu. Tapi kalau nggak mau yang diajak nggak rugi. Nah, fakhtari li nafsika in syi'ti ta'atan, dan jika milih kamu ta'atan kepada ketaatan, takunu, maka ada akibat, apa akibatnya ta'at, berbarane taat. Orang kalau taat ini walaupun di dunia ini kebelangsat hidupnya, nggak pernah senyum, senyumnya dipaksakan. Kenapa? Orang serba kekurangan, makan aja hitung-hitungan, beli telur sekilo, bikinnya cuma 2, ini untuk seminggu nih. Makan aja hitung-hitungan kok, kan kebelangsat namanya hidup di dunia. Mau beli baju pilih-pilih yang murah, kalau enggak yang second. Kebangsat itu namanya, nggak beruntung itu. Tapi dalam ketaatan, perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah ditinggalkan. Akibatuha, adapun akhirnya
ketaatan tadi, walaupun kebelangsat, walaupun susah. Al-fauza adalah keberuntungan. Di saat dia meninggalkan dunia yang penuh masalah ini, dia senyum. Dapat undangan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Undangannya ada di dalam Al-Quran, cuman jarang kita baca. Bagaimana undangannya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, itu undangannya tuh. Undangannya pulang kampung ke akhir. Sering-sering dibaca undangannya, ya nggak lupa. Jadi yang biasanya orang yang terhormat, orang baik-baik, biasanya kalau datang ke satu tempat itu diundang. Ya, ada selamatan. Kalau nggak diundang nggak mau datang. Ya, aneh. Udah diundang kok tego, ya berarti ya ada kesalahan. Ya, tidak ada yang salah. Jadi kita di saat mau berangkat ke akhirat nunggu undangan dari Allah. Apalkan undangannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, kalau udah dapat undangan itu berangkat ke akhirat, langsung mati. Setelah kita mati, orang pada datang. Tadi kita di kamar tidur, sekarang nggak boleh lagi di kamar, dipindah keluar ke tengah-tengah rumah. Tujuannya apa? Supaya kalau ada yang melayat bisa lihat. Nah, ditidurkan di tengah rumah. Kemudian dikabarkan di masjid-masjid, musola-musola, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Kalau nggak sholat nggak bisa ke rahmatullah. Telah berpulang ke rahmatullah fulan bin fulan pada pukul sekian dalam usia 70 tahun. Itu berangkat ke kampung. Nah, setelah diumumkan, nah datanglah tim untuk memandikan jenazah. Harusnya keluarga sendiri yang mandiin, jangan sampai orang lain. Kalau istri yang mati, suaminya yang mandiin, boleh. Kalau suami yang mati, istrinya yang mandiin. Tapi kadang-kadang begitu suaminya mati, istrinya malah takut. Waktu hidup, Mas, Kang, udah, abang, waktu hidup. Apalagi waktu nerima duit, wah bang. Begitu suaminya mati, istrinya malah takut. Harusnya istrinya yang mandiin, kan janjinya sehidup semati. Nah, dek, besok kalau kau mati, abang yang mandiin. Besok kalau abang mati duluan, adek yang mandiin. Gimana? Deal. Giliran mati dia takut. Harusnya keluarganya sendiri yang mandiin. Nah, kalau keluarganya nggak biasa, nggak berani atau takut, ya terpaksalah mendatangkan tim pemandian jenazah tadi. Setelah dimandikan, dikafani. 1 lembar boleh, 3 lembar boleh, 5 lembar boleh. Kain putih boleh, kain hitam juga boleh. Cuman dianjurkan kain putih. Setelah dikafani dipocong 3 atau 5. Jadi pocongnya itu boleh 3, boleh 5.
Tali pocong itu pokoknya harus ganjil, jangan pocong dua. Nah, setelah dipocong dimasukkan ke keranda jenazah, itu yang ada di belakang itu, kalau ingin lihat ada di belakang itu. Ya, survei itu ya, biar kesadarannya itu timbul nih. Kalau pas wudu ke belakang duduk berhenti sebentar dekat keranda itu, omongin keranda, keranda, nggak lama lagi gue akan numpang lo. Itu kendaraan menuju akhirat itu. Cuma sampai dikubur doang dia bisanya. Masuk ke keranda, dibawalah ke masjid. Sampai di masjid disolatkan. Solat dengan 4 takbir. Solat jenazah nggak pakai ruku, nggak pakai sujud, hanya takbir doang. Ya. Takbir pertama baca Fatihah, takbir lagi baca sholawat, takbir lagi baca doa untuk mayit, takbir lagi baca doa untuk mayit dan untuk diri sendiri. Setelah itu salam. Setelah salam didoakan mayitnya. Setelah doa mayitnya diadakan pidato pelepasan. Wah, dia mau pergi jauh nih, ya, mau pergi ke akhirat, pulang kampung, nggak balik lagi selama-lamanya. Dibuatlah pidato pelepasan. Saudara-saudara, para takziah dan takzin sekalian, ini saudara kita Fulan bin Fulan telah mendahului kita, karena sebentar lagi akan dibawa ke kuburan. Maka kalau ada urusan hablum minan nasnya yang belum selesai, seperti hutang piutangnya yang belum selesai, atau dia punya salah, tolonglah cepat berhubungan dengan ahli waris. Singkat cerita, mayit dibawa ke kuburan. Nah, itu akhir cerita kita itu begitu. Wa in syi'ti, dan jika memilih kamu maksiatan, jalan kemaksiatan atau jalan kekafiran, yakunu, maka ada apa akhiruha, akhir ceritamu, al-khizya, adalah kehinaan. Kadang matinya aja nggak jelas. Wal hawana, dan kehinaan. Wasyuhta, dan kemurkaan. Wahirmana, dan terhalang. Wal hubsa, dan dikerangkeng, ya, atau dibui, dipenjara baina tabaqatin niron, di dalam antara beberapa onggokan api neraka. Nah, itu akhir cerita orang yang maksiat dan tidak bisa diulang lagi. Misalnya sampai dikubur baru kelihatan bagaimana keadaan alam kubur, minta balik, tidak bisa. Fa'alit nafsaka bihazil azkari an taqa'udiha anit ta'ati wa rukuniha ilal ma'siyati, fa innaha minal adwiyati an-nafi'ati li amradil qulub. Fa'alit, maka perbaikilah olehmu nafsaka, kepada dirimu sendiri, bihazil azkari, dengan ini beberapa peringatan yang udah kita bahas itu. Nah, setiap saat dirinya dinasihati dengan yang demikian supaya ada perbaikan, ya, supaya nanti nggak menyesal ujung-ujungnya. An taqaiduha, dari
bengkoknya hawa nafsu. Anit taati, dari taat kepada Allah. Jadi nafsu itu tidak mau diajak taat, banyak alasannya. Kayak anak kecil disuruh ngaji lah, disuruh belajar, banyak alasannya. Mau kencing, mau makan, ya kan? Capek, itu alasannya. Itu nafsu itu. Kalau ada orang model begitu, berarti dia sedang dikuasai hawa nafsunya. Repot. Dan hawa nafsu ini kekuatannya melebihi 70 setan. Warukuniha, dan condongnya nafsu ilal maksiati, kepada maksiat. Wa inna, maka sungguhnya hazil azkar, ini nasihat ya. Minal adwiyati, adalah setengah daripada obat. An-nafi'ati, yang bermanfaat. Li amradil qulubi, bagi beberapa penyakit-penyakit hati. Nah, itu obatnya. Jadi tadi ada beberapa nasihat sebagai obatnya hati, supaya penyakit-penyakit hati itu sembuh. Summa innahu inistasyara min qalbika inda istigharika anallah yaraka hayaun yamna'uka an mukhalafatihi wa yuhmiluka anit tasmiri fi ta'atihi fa indaka syai'un min haqaiqil muraqabati. Sumainahu, maka kemudian sungguhnya keadaan. Inistasyara, jika memberi bekas. Min qalbika, dari hatimu. Inda istis'arika, di dalam tak kala terasa olehmu. Nah, tandanya obat itu bekerja. Nasihat tadi obat ya. Man orang nggak mau minum obat, namanya pahit. Namanya obat pahit. Nah, kalau sirup manis, tapi kalau terus-terusan bibir bisa jontor. Tapi kalau obat pahit diminum sehat. Nah, jadi nasihat tadi itu pahit, itu nggak cocok sama sekali itu mana obat. Nah, kalau obat tadi diminum, diamalkan, apa tandanya obat tadi bekerja? Anallah, sungguhnya Allah adalah yaraka, melihat Allah kepadamu. Adalah hayaun, malu, yamna'uka, yang mencegah apa haya kepadamu, an mukhalafatihi, dari berseberangan ya, dengan perintah Allah. Nah, kalau kita udah mulai ada rasa kok mau maksiat, kok udah malu pada Allah, berarti obat tadi bekerja. Tapi kalau enggak, ya berarti enggak diminum obatnya, dibuang. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kadang-kadang enggak bisa masuk. Wa yuhmiluka, dan meringankan ya, atau mendorong apa hayaka kepadamu, anit tasmiri, dari bersemangat, fi ta'atihi, di dalam mentaati Allah. Setelah mendengarkan nasihat, ya, mau berbuat maksiat malu, tapi berbuat taat semangat. Nah, ini berarti obatnya bekerja, nasihatnya masuk berarti. Tapi kok tambah dinasihati kok tambah jauh, ya berarti nasihatnya tadi nggak diminum obatnya karena pahit. Nah, pahitnya luar biasa. Fa'indaka, maka ada di dalam kamu syai'un, apa sesuatu, min haqaiqil muraqabati, dari beberapa hakikatnya muraqabah. Nah, berarti orang tadi udah mulai kenal dengan Allah. Kok udah punya malu sama Allah, kok udah mulai semangat mentaati Allah, nah berarti orang tadi sudah mulai bisa bermuraqabah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi kesimpulannya pembahasan kita sore hari ini adalah kita harus memperbaiki diri kita sendiri ya, dengan mencari peringatan-peringatan, nasihat-nasihat orang yang mau menasihati kita. Nah zaman sekarang ini orang sudah nafsi-nafsi, siapa lo siapa gua, urusan lo urus, urusan gue urus. Jadi watawasau bil haqqi yang kita baca ayatnya tiap hari itu waktu tarawih tidak diamalkan. Jadi orang masa bodoh dengan orang lain. Jadi kalau kita ingin semangat ketaatan kita bertambah dan di saat kita melakukan larangan Allah kita malu sama Allah, maka carilah nasihat-nasihat atau orang yang mau menasihati kita sehingga dari hari ke hari kita semakin baik di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a ووافقني أملا مغبولا.